Seorang wanita pergi untuk olahraga jogging di sekitar rumahnya. Namun sayangnya, wanita itu tidak pernah kembali. Keluarga dan teman-temannya terus mencari keberadaan sang wanita, dan mereka pun berhasil menemukannya, namun kondisinya tidak seperti apa yang mereka harapkan. Kita akan berkenalan dengan seorang wanita cantik, bernama Molly Cecilia Tibet. Molly lahir pada tahun 1998 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Keluarganya amat sangat mencintai Molly, dan ia memiliki dua saudara lelaki yang bernama Jack dan Scott. Molly tumbuh menjadi seorang remaja yang lembut, penuh cinta dan sering berbagi dengan sesama temannya. Karena hal itulah, Molly banyak memiliki teman di sekolahnya. Namun sayangnya, di usia yang masih muda Molly harus dihadapkan bahwa orang tuanya akan berpisah. Sehingga Molly dan dua saudara lelakinya, harus pindah bersama dengan ibunya ke Brooklyn, meninggalkan ayahnya di California. Tentunya hal ini menjadi dilema besar bagi Molly yang masih sangat remaja, namun ia pun selalu menyesuaikan waktu, agar bisa berjumpa dengan ayahnya. Selain itu, Molly pun selalu menjaga komunikasi melalui sambungan telepon bersama dengan ayahnya. Di Brooklyn, Molly telah memasuki sekolah menengah atas, dan ia pun tergabung ke ekstrakurikuler paduan suara dan kelas pidato, sesuai dengan minatnya. Pada tahun 2016, Molly pernah berpidato di hadapan teman-temannya untuk menyampaikan inspirasi, bahwa setiap orang memiliki bakat masing-masing, baik itu bakat seni ataupun bakat olahraga. Tahun 2015, saat Molly masih sekolah di SMP, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Dalton Jack. Dalton merupakan kakak kelas Molly yang saat itu sudah sekolah menengah atas, dan Dalton merupakan seorang pencinta sepak bola. Perkenalan mereka dimulai saat malam minggu. Dalton sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya, dan begitu pun dengan Molly, yang datang bersama dengan teman-temannya. Dalam pertemuan itu, keduanya mulai mengobrol bersama, dan Dalton meminta nomor handphone Molly. Gayung bersambut, Molly pun merasa bahwa Dalton orang yang sangat lucu, sehingga komunikasi keduanya pun terus berlanjut melalui handphone. Karena merasa sangat cocok satu sama lain, akhirnya kedua remaja itu pun terlibat asmara, dan mereka sudah tidak canggung lagi untuk berkencan. Kini mereka sering menghabiskan waktu untuk nongkrong, nonton film, dan makan malam bersama. Hubungan percintaan mereka terus berlanjut, sampai Molly masuk ke universitas di Iowa, sementara Dalton saat ini telah bekerja di perusahaan konstruksi di Brooklyn. Walaupun jarak mereka tidaklah dekat dan waktu luang mulai padat, namun di akhir pekan, mereka selalu meluangkan untuk bertemu. Tahun 2018, Molly kemudian menyibukkan waktu luang kuliahnya, untuk menjadi pengajar di camp khusus anak-anak, di Grinnell Regional Pusat, yang tidak jauh dari Brooklyn. Malamnya, Molly biasanya mengerjakan pekerjaan kuliah, dan berolahraga jogging. Namun di suatu hari, saat Molly pergi di malam hari untuk berjogging, Molly tidak pernah kembali. Bulan Juli tahun 2018, Dalton saat itu akan pergi keluar kota untuk sebuah pekerjaan. Dalton pun meminta Molly untuk menjaga rumahnya, karena di rumah tersebut tidak ada siapapun, hanya ada peliharaannya. Dan Dalton meminta Molly untuk menjaga peliharaannya di rumah tersebut. Molly pun menyetujuinya dan ia pergi ke rumah Dalton diantar oleh kakaknya Jack. Namun tanpa disadari, itu adalah pertemuan terakhir Jack dengan adiknya Molly. Malam harinya sekitar pukul 7.30 Molly mengirimkan foto selfie-nya kepada Dalton. Setelah itu, Molly memakai sepatu dan celana olahraga dan pergi untuk lari di malam hari. Lari di malam hari, sudah menjadi kebiasaan bagi Molly. Namun lari kali ini membuat Molly tidak pernah kembali. Dalton yang melihat foto selfie Molly, tidak langsung membalas pesannya,
dan ia baru membalas pesan Molly di pagi harinya. Namun pesan itu tidak ada balasan dari Molly. Siang harinya Dalton kembali mengirimkan pesan, namun tetap tidak ada jawaban apapun dari Molly. Akhirnya Dalton pun menelpon teman-teman Molly dan rekan kerjanya di camp, namun mereka mengatakan bahwa Molly tidak masuk kerja. Dalton pun mulai khawatir kepada Molly, dan ia langsung menghubungi keluarga Molly. Dan keluarga Molly pun langsung menghubungi pihak berwajib, untuk melaporkan hilangnya Molly. Dan kini, pencarian Molly pun telah resmi dimulai. Pihak berwajib dibantu oleh para relawan menyisir perkebunan, ladang, sawah, dan jalan-jalan, untuk mencari Molly. Ayahnya pun langsung terbang dari California menuju ke Brooklyn, untuk ikut mencari keberadaan Molly. Mereka terus mencari Molly di sekitar Brooklyn dengan membagikan poster dan t-shirt, yang menampilkan foto Molly serta kontak yang bisa dihubungi jika menemukan Molly. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Molly pun tidak juga ditemukan. Bahkan pihak keluarga memberikan imbalan sebesar $400.000 bagi siapa saja yang menemukan Molly. Jack, kakak Molly yang terakhir kali melihat Molly saat mengantar ke rumah Dalton, sangat merasa sedih kehilangan adik tercintanya. Agustus tahun 2018, atau sebulan setelah Molly dinyatakan menghilang, salah satu tetangga yang melihat rekaman CCTV-nya, menemukan ada sesuatu yang ganjil. Kemudian tetangga itu pun menyerahkan rekaman CCTV-nya, kepada pihak berwajib untuk dapat ditelusuri lebih lanjut. Dalam rekaman tersebut, terlihat Molly keluar dari rumahnya sekitar jam 7.30 malam, menuju ke timur Brooklyn. Dan beberapa detik kemudian, ada mobil Chevy berwarna biru yang mengikuti ke arah Molly. Sebenarnya, ini bukanlah hal yang harus dicurigai, tapi ini menjadi petunjuk pertama, yang didapatkan untuk mencari keberadaan Molly. Setelah beberapa menit mobil itu mengikuti Molly, tiba-tiba mobil itu kembali ke arah yang berlawanan. Dan pihak berwajib pun meyakini bahwa mobil itu ada hubungannya dengan hilangnya Molly. Pihak berwajib pun kemudian mencari keberadaan mobil itu, dengan melihat plat nomor dalam database. Dan diketahui, bahwa mobil itu milik seorang pria, bernama Christian Bahena Rivera. Mereka kemudian mendatangi Christian dan memeriksa mobilnya. Dan di bagasi belakang, ditemukan noda merah yang akhirnya diketahui bahwa noda itu milik Molly. Christian pun langsung dibawa ke kantor pihak berwajib, untuk dimintai keterangannya. Semula, ia menyangkal telah melenyapkan Molly, dan ia tidak mengetahui tentang Molly. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya ia pun menyerah dan memberikan keterangannya saat malam kejadian. Christian Bahena yang berusia 24 tahun berasal dari Guaynabo, Meksiko, dan ia tinggal di Iowa, Amerika secara tidak resmi saat usianya 17 tahun. Saat ini ia bekerja di peternakan sapi, dan telah memiliki istri dan satu orang anak yang masih berusia 3 tahun. Teman-temannya menilai, bahwa Christian orang yang ulet dalam bekerja dan ia sangat mudah bergaul. Saat malam kejadian, ia melihat Molly sedang berlari seorang diri. Dan Christian pun sangat tertarik melihat Molly yang cantik dan seksi. Christian pun menggoda Molly, namun sayangnya Molly tidak tertarik dengan Christian. Hingga akhirnya, Christian pun turun dari mobilnya dan ikut berlari mengikuti Molly. Molly yang ketakutan, kemudian mengeluarkan handphone miliknya dan memberitahu Christian, bahwa ia akan menelpon pihak berwajib jika Christian terus mengikutinya. Namun Christian tidak gentar, ia malah terus mengikuti Molly. Molly pun mulai teriak dan meminta bantuan, namun sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Christian pun kemudian menikam Molly hingga wanita itu pun tidak sadarkan diri. Kemudian Christian menseret Molly ke dalam bagasi mobilnya dan membawa Molly ke sebuah ladang jagung. Di sana, Christian menguburkan Molly dan menutup dengan batang jagung. Hasil otopsi menunjukkan, bahwa Molly menghembuskan nafasnya karena 12 luka di dadanya, dan saat ditemukan, Molly dalam keadaan setengah memakai pakaian.
Keluarga dan teman Molly sangat sedih mendengar berita Molly. Mereka kemudian mengadakan doa bersama untuk ketenangan Molly. Walaupun sudah ditemukan bukti dan juga pengakuan dari Christian, namun ternyata ini tidaklah mudah. Christian baru bisa diadili pada bulan Mei tahun 2021. Namun dalam persidangan Christian mengubah ceritanya. Christian mengatakan bahwa saat malam kejadian ada pria yang memakai topeng yang memasuki rumahnya dan menyuruhnya untuk masuk ke mobil. Dan kemudian, mereka berputar-putar di dalam mobil itu. Dan ketika mobilnya melewati Molly, mereka membawa Molly ke bagasi mobil. Kemudian kedua pria itu keluar dari mobil, dan menyuruh Christian untuk tutup mulut dan tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun, atau mereka akan menghabisi istri dan anak Christian yang masih berusia 3 tahun. Dan setelah ia melihat Molly di bagasi mobil, Molly sudah tidak bernafas. Dan kemudian ia membawa Molly ke ladang jagung, dan menutupinya dengan batang jagung. Dan pastinya, tidak ada yang mempercayai cerita dari Christian ini, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Christian dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.